Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang. Teramat sayang, cuma kita yang bodoh. Tawon, kelanceng itu kan kita pelihara di sekitar rumah, dia mencari makan sendiri, sedangkan kita jadi pencurinya. Suasananya adem ya, Mi? Ya beginilah suasana, namanya di hutan, banyak pohon, apa ya, ya dingin sejuk. Sejuk dingin, apa dingin sejuk. Ini ada pohon pepaya, pohon durian, banyak bunga, tanaman-tanaman sayur. Ya begitu Mas, kalau namanya kita tinggal jauh dari perkampungan, jauh dari pedesaan, kita kan harus menyikapi hidup ini, tidak harus mengeluh atau gimana, tetapi kita syukuri nikmat Allah bahwa semua yang ada di dunia ini tentu disediakan buat kita, tinggal bagaimana kita berpikir dan menyikapi. Ya karena kami di hutan, otomatis kita harus tanam sayuran dan lain sebagainya supaya aja nganti orang mangan karena tidak mau usaha. Gitu. Kayak pepaya apa itu kan ya untuk buah, di samping untuk buah nek wis kepepek itu daunnya untuk sayur. Gitu. Jadi sebenarnya kan apa saja bisa dimakan, tinggal gimana kita ngerti ora. Jadi kalau mengeluh, hidup di hutan susah, enggak juga. Saya tidak merasa susah dalam hal makan di sini. Itu ada banyak ini juga ya Bu, manggilnya Mami aja ya. Ya monggo. Ya monggo. Biar sama kayak yang lain. Saya dipanggil siapa saja saya mau. Tapi memang anak-anak kenapa manggil Mami, karena temannya anak saya. Jadi anak saya kan selalu manggilnya Mami, jadi ya ikutan aja Mami. Jadi ciri-ciri saya itu mesti nek ndak kenal anak saya mesti panggilnya Ibu. Tapi kalau kenal anak saya mesti panggilnya Mami gitu. Jadi itu teman anak saya gitu. Ini ada banyak lanceng. Emang udah dari lama, Mi? Ya juga, itu juga hadiah dari Tuhan melalui seseorang yang sering dolan ke sini, lalu dia memberikan ya semacam ide apalah untuk orang muda. Jadi walaupun sudah tua bisa saja kita usaha yang tidak harus membawa parang ke kebun kan. Kalau tawon, kelanceng itu kan kita pelihara di sekitar rumah, dia mencari makan sendiri, sedangkan kita jadi pencurinya. Oh iya, ambil madunya sih ya. Nah kan ngambil madunya kan pencuri namanya. Itu tawon kan nggak bisa ngomongin sama kita menikmati hasilnya. Itu tawon kan kita jadi pencuri. Bercanda ya Mas. Tapi kan kita menyediakan kita nanam. Oh ya. Itunya. Ya, kan sebetulnya makanannya. Awalnya memang andekan saya ini punya keahlian di bidang taman ya, saya memang suka bunga karena menurut saya bunga itu menyegarkan hati lah ya. Misalnya pas suntuk gitu, pas buka jendela lihat halaman banyak bunga kan sumeringah gitu loh. Sumeringah. Nah di sisi lain ya tawon itu nunut lah ya. Nunut, tapi kan risikonya besar buat itu tawon. Nunutnya dari sedikit, kita nyuritnya sekali banyak. Tapi ya demikianlah jadi jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang. Teramat sayang, cuma kita yang bodoh. Dari kita yang nggak ngapa-ngapain, kita cuma kasih kandang atau tempat buat berkembang biak itu tawon itu menghasilkan madu, saya menikmatinya. Bisa buat bantu cucu sekolah. Nah, kan seperti itu. Yang kalau dulu waktu kita belum dapat ilmu tentang tawon itu kami susah, misalnya ini cucu mau kuliah mau apa,
aduh utang di mana ya, kan seperti itu. Sekarang nggak lagi, jadi ada programnya, ada ya sepertilah namanya usaha itu kan Tuhan, kalau saya masih muda mungkin usahanya yang berat-berat gimana, tapi setelah saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, Tuhan masih tetap menyediakan yang untuk kita. Jadi ya jadi orang muda jangan pernah putus asa atau apa ya, bingung mau ngapain. Enggak, sebetulnya kita sambil berdoa, sambil memohon, pasti dibuka jalan yang semua tidak pernah kita bayangkan menjadi pernah. Jadi kalau di usia Mami yang udah 50-an ini 76. kelihatannya masih 50-an. 76. Di usia Mami yang udah 76 ini aja udah masih bisa budidaya kelanjang. Harusnya yang muda-muda kayak kami ini ya harusnya tinggal lihat. harusnya ya begini, bukannya sih apa ya, kok mengejek orang muda atau menghina atau mencemooh, sama sekali tidak. Justru dengan saya mendapat anugerah seperti ini, aku mengatakannya anugerah ya, karena saya tidak harus sekolah kemana-mana sih, itu didapat. Nah terus seperti ini, mudah-mudahan anak-anak muda juga berpikir mencari hasil itu tidak harus saya kerja di pabrik, wah dan nggak dapat lowongan, saya jadi pegawai negeri, nggak dapat lowongan, lalu frustasi. Enggak, kita sebetulnya itu sudah didampingi dengan rahmat masing-masing. Cuma kadang kita terlalu emosi, kepengen langsung kayak apa ya istilahnya ya, instan ya, pengen duit rezeki sepisan akeh instan, ndak ada. Jadi itu berawal dari sedikit dulu, kita mempelajari dari sedikit. Aku bisa, Pak enggak, aku tetap semangat menghasilkan, Pak enggak. Itu dari niatan dan semangat kita sebetulnya. Berarti yang di sekitar kita bisa jadi potensi untuk usaha sebenarnya. Sebetulnya iya, di mana saja. Apalagi sekarang kan ada istilah itu apa ya, HP ya, ada HP itu kan gimana kita menggunakan. Karena saya sendiri juga mainan HP, akhirnya bisa membantu anak-anak. Jadi gini, saya nggak tahu mana tentang HP, wong medsos aja diajari cucu. Nah terus lama-lama kan usil, terus nonton. Oh ternyata orang muda sekarang tuh nek dodol tuh lewat HP. Nah ketika produksi madu ini lebih, mau ditawarin kemana? Kan kami di hutan di sini, tapi saya punya teman-teman grup. Terus saya mikir, grup saya kan ada yang banyak, yang lansia, yang ini. Terus tak foto, ikutan sama anak-anak kan, tak foto, terus tak masukkan di grup itu. Nah ternyata banyak pesanan. Nah terus karena di sini sering didatangi itu apa, orang bikin YouTube, bikin apa, ya numpang gitu. Terus akhirnya sekarang saya kewalahan. Jadi jangan takut namanya usaha, yang penting kita berteman dengan siapa saja. Jadi kalau karena nanti dari teman itulah kita bisa hidup. Jadi nanti kalau saya terus ikut budidaya kelanjang ini enggak terus kesaingan. Oh, sama sekali tidak. Justru harapan saya usianya tinggal berapa hari ke depan, jikalau anak muda punya pendapat yang sama, punya usaha bersama, lalu mereka bersatu, maka kita akan menghidupkan negara ini melalui budidaya kita. Kan bisa, misalnya di sana banyak produk madu pakai label ini nih, kita nggak perlu pakai label, pakai fotonya saja, kami ngambil langsung. Kami lakunya juga dari kami ngambil langsung. Sekarang kan sudah banyak orang yang menyadari bahwa madu ini ternyata tidak. Tapi memang waktu saya sekolah itu dulu, kalau yang namanya ekonomi kan dewanya Hera apa itu, dewa pembohong ya, dewa penjahat. Jadi nek pedagang ya kalau tidak bohong, tidak jahat ya tidak dagang. Tapi marilah kita belajar dari tidak bohong, mendapat rahmat, bukan jahat. Dari rahmat untuk kehidupan kita, nek jenengan ngendika itu hidupku jadi berkah. Mudah-mudahan dari berkah itu akan jadi berkat. Berkah itu untuk diri sendiri, kalau berkat kita bisa berbagi. Jadi kalau menurut kami, kalau banyak petani-petani madu dan bersatu, hebat. Malah bisa jadi sentra. Nah itu yang gitu. kami harapkan seperti itu. Janganlah kita jadi yang pating pertil, yang mudah diinjak oleh mereka yang
Nah, Mi, ini untuk selama budidaya kelanjeng ini kesulitannya apa? Terus yang perlu disiapkan itu apa sih, Mi? Ya kalau menurut di usia budidaya kelanjeng ini saya butuh modal. Modal untuk memperbanyak koloni satu. Kalau masalah bunga dan lain sebagainya sebetulnya tinggal kitanya saja. Mana yang lebih banyak menghasilkan madu, karena lahan di sini itu banyak, ada dekat hutan. Bisa saja kita numpang di pinggir hutan gitu, tanaman-tanaman yang bisa diambil madunya sama tawon-tawon itu, atau ya pokoknya di pinggir-pinggir jalan di mana yang tidak mengganggu tanaman orang lain. Jadi kalau misalnya kayak penjenengan kok di kampung misalnya ya mohon izinlah kepada perangkat bahwa ini pinggir jalannya kalau ditanami ini kan mungkin jadi bagus ya kelihatannya. Dengan politik seperti itu kan sama saja desa itu jadi indah, kita manfaatnya mengambil sari bunga itu. Kayaknya nggak ada ruginya kalau ditanami bunga-bungaan gitu. Ya sebetulnya tidak ya, sebetulnya tidak. Nah kan misalnya durian itu kalau musim berbunga itu madunya banyak. Nah ketika tawon itu mengambil madu, kakinya kan menginjak tepung sari, maka akan terjadi pembuahan. Penjenengan persani saja di sini kalau pohon kelapa yang dekat dengan sarang tawon, buahnya pasti lebih banyak daripada kelapa yang jauh, nggak ada tawon, nggak ada apa gitu. Ya. Karena penyerbukannya lebih ini sih. Ya dari kaki-kaki tawon itu. Tawonnya kan delis nyolong madu nih. Tanpa sadar si kiling itu tepung sari itu. Lalu dia hinggap di mana seperti itu. Sebetulnya Tuhan sudah atur loh ya. Sudah atur ya kayaknya ya. Jadi kayaknya nggak ada istilah mencuri kayaknya. Tuhan sudah atur. Kayaknya tawonnya juga ikhlas-ikhlas saja kayaknya. Nah, soalnya nggak pergi-pergi gitu. Nah ya seperti itu. Kita aja yang curang. Oke, ini kan bisa dibilang kan sendiri di hutan, karena dengan rumah terdekat kayaknya ada 2 kilometeran atau ini pemasarannya gimana Mi? Untuk yang apa madunya? Oh yaitu dari HP, lewat dari HP, dari online itu ya istilahnya papalis sembuh pokoknya gitu. Kalau sekarang udah jarang motret, bahkan kami takut kalau motret, takutnya yang pesen nggak dapet. Jadi mereka yang sudah tahu nomor HP-nya Nedi langsung ke Nedi, paling ke aku, Bu, tolong dong tanya sama Mas Nedi ada madunya enggak, kalau belum ada saya antri ya, antri begitu. Jangan takut untuk usaha. Karena ke depan tak pernah kubayangkan Tuhan akan memberi. Oke, siap nih. Anak-anak sekarang kan rata-rata kan ya itu seperti yang tadi Mami bilang, menjadi pegawai negeri, pengen yang serba instan gitu. Gak ada instan itu ya enteknya instan. Contohnya judi, masangin tuh, terus besok udah nggak punya lagi. Jangan pernah kepancing ke judi itu bohongan setan. Setan ya. Tapi jangan pernah malu untuk usaha. Jangan pernah malu untuk usaha, karena nggak ada orang sukses itu langsung sukses, itu nggak ada. Pasti dari awal yang sangat menyakitkan, itu pasti. Jadi jangan dilihat sekarang suksesnya seperti apa ya Mi ya. Kadang-kadang kan sekarang kelihatan sukses, tapi dulu-dulunya kan perjuangannya. Nah, itu kan karena salah lihat. Terus salah lihat tuh gini, dilihatnya kok rumah sudah jadi, bukan itu kok bisa punya rumah seperti itu awalnya gimana gitu kan. Jadi gimana caranya ngelihat. Kalau ngelihatnya itu kok rumah bagus temen, nilainya berapa, cuma dari situ saja kan nggak pasnya ya itu bisa ada rumah seperti itu awalnya gimana ya gitu. Jadi kalau ada orang usaha sukses, punya usaha yang sukses, bukannya kita meri, tapi kita melihat dari mana dia menjadi sukses. Bila mana perlu mengabdilah kepada mereka sambil sekolah.
Bukan berarti mau bokong dan menghancurkan dia, enggak, belajar dari mereka. Karena rezeki itu memang sudah terbagi sedemikian rupa. Tapi rezeki tak akan bakal datang ke diri kita tanpa kita cari, kita usahakan. Kan berdoalah dan bekerjalah. Bukan berdoa doang terus dapat, enggak. Berdoalah dan bekerjalah. Jadi bekerja tanpa doa juga berkatnya lain. Nah, tapi berdoa tok enggak bekerja enggak ada, kan seperti itu. Kan begini bukan Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan seperti itu kan doanya dulu sambil tangannya menggerakkan. Ini banyak filosofi ini. Ya karena pengalaman hidup ya Mas. Jadi mungkin kalau putrane wong sing berkecukupan dan lain sebagainya mungkin tidak punya cerita seperti saya. Kalau saya kan berasal dari yang orang lain tidak pernah mengalami. Tetapi dengan dengan tangisan di dalam hati, dan saya pernah berdosa karena saya pernah berkata, Tuhan kenapa aku ada di dunia kalau memang aku tidak dikehendaki. Tapi terus ternyata aku sering jadi disawang temen, dia aja bisa kayak gitu. Sebenarnya dia aja bisa kayak gitu. Padahal dia kan harus seperti ini. Nah dari situ saya ada kekuatan bahwa mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang lain terhadap diri saya dari berbagai macam peristiwa yang hidup yang saya alami, sehingga mendewasakan saya, sehingga muncullah ya saya yang seperti ini, yang katakan kalau menurut orang lain dia bilang kok bisa-bisanya gitu, tapi ternyata karena kuasa Allah bisa. Dan saya pernah, kenapa saya tidak disuruh berhenti saja, saya sudah lelah kan seperti itu, tapi nyatanya saya tetap hidup saja, dan saya mungkin Tuhan punya kehendak lain. Tambah-tambah setelah pensiun saya harus tinggal di sini, wis kalau nek wong liya wis mikir wis ora sanggup gitu, tetap saya jalani, tetap saya berpikiran positif bahwa di suatu saat mungkin saya tetap ngasih diminta Tuhan atau dipakai Tuhan untuk sesuatu yang lain, yang kalau toh bukan untuk keluarga saya mungkin ya orang lain, karena aku adalah bukan aku, tapi aku adalah dia yang datang. Orang gampang mawat sirata mustaqim. Saiki ngalami alam dunia isa ndak dulu. Ini kalau ngalami alam dunia itu udah bisa berdamai, ya insya Allah ya kita bisa belajar ke arah ke situ.